Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Agustina Nur Fatilah dengan NIM 2019008276 dari kelas manajemen 6A7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai hasil observasi yang saya lakukan di UMKM di daerah Bantul, yaitu Malabis Hijab. Nah, untuk profil perusahaan atau profil UMKM ini yaitu bernama Malabis. Nah, Malabis ini berfokuskan pada bidang fashion. Pemiliknya yaitu bernama Mbak Umi Nurul Lestari atau sering disebut dengan Mbak Nurul. Nah, awal dibentuknya UMKM Malabis ini yaitu pada tanggal 25 Februari tahun 2017. Nah, alamatnya sendiri itu ada di Kralas, RT 04, Candeng, Jetis, Bantul. Selanjutnya ada sejarah Malabis. Malabis ini berdiri sejak tanggal 25 Februari tahun 2017. Ketertarikan awal usaha ini yaitu dikarenakan pemilik toko atau Mbak Nurul ini hobi membeli kain dan berbagai aksesoris yang berhubungan dengan fashion. Dari sinilah awal terbentuknya UMKM ini, dengan sedikit demi sedikit dari yang hobi dikembangkan mulai membuat model jilbab yang sedang tren pada masa itu, seperti membuat pasmina dan segi 4 lainnya. Tidak hanya membuat hijab atau memproduksi hijab saja, tetapi mulai membuat gamis dan juga fashion lainnya. Nah, Malabis ini merupakan produsen fashion muslimah yang ada di Bantul. Nah, Malabis selalu berusaha untuk dapat menjadi sentra hijab kekinian dan fashion termurah dan terlengkap yang ada di Bantul. Nah, ini ada contoh beberapa produk yang dijual atau dipasarkan oleh Malabis Hijab, seperti jilbab dan juga gamis. Di sini juga ada legalitas UMKM Malabis Hijab yang dari Kecamatan Jetis, Bantul, yaitu surat izin usaha mikro kecil untuk memulai usaha. Jumlah pegawai di UMKM Malabis Hijab ini terdiri dari 1 admin, 1 cutting, 3 sistem jahit borong, 2 sistem jahit harian, 2 packing dan finishing. Pelaksanaan manajemen produksinya yaitu pertama, pemilik toko melakukan survei pasar untuk mengetahui tren saat ini. Yang kedua, tim UMKM mendesain produk. Setelah mengetahui tren yang saat ini sedang beredar atau saat ini sedang populer, tim mulai mendesain produk yang akan dipasarkan atau yang akan diproduksi. Yang ketiga, yaitu tim UMKM membeli bahan yang dibutuhkan, kemudian membuat sampel. Nah, setelah membeli bahan, tim selanjutnya yaitu membuat sampel. Nah, sampel yang sudah dicek oleh tim ini untuk mengetahui apakah ini layak atau tidaknya untuk dibuat atau diproduksi. Nah, setelah melewati tahap dicek layak atau tidak, itu tim sudah siap melakukan produksi atau mulai membuat produk tersebut, dan kemudian diproduksi oleh massal atau diproduksi massal dengan masyarakat. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Nah, perencanaan keuangan pada Malabis Hijab ini, karena ini milik perseorangan, maka yang pertama itu memakai modal sendiri. Jadi keuntungan otomatis milik sendiri atau milik owner dari Malabis Hijab ini 100%. Nah, untuk menentukan komposisi modal dan bagi hasil modal dan keuntungan kita cari. Misalkan modalnya 100%, nanti kita mencari keuntungannya itu minimal 10-20% untuk penjualan retail. Nah, untuk penjualan grosir itu minimal 10%. Cara melakukan kontrol keuangan itu mengontrol secara tahunan. Singkatnya saja, setiap 1 bulan itu pasti ada pembukuan. Nah, jadi setiap ada pemasukan dan pengeluaran itu wajib dicatat oleh owner ataupun karyawan. Nah, untuk mengelola laba usaha itu yang pertama kita kontribusikan untuk pembuatan produk kembali. Pembagiannya 70% kembali ke modal, 10% kita gunakan untuk penambahan modal, dan 20%-nya itu untuk dana yang tidak terduga. Nah, untuk manajemen pemasaran ini, promosi pada produk Malabis Hijab ini
Promosinya bisa secara langsung dari konsumen ke konsumen dan melakukan promosi penjualan online melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Untuk proses pendistribusian barangnya itu kalau untuk dalam kota Yogyakarta atau untuk daerah sekitar itu biasanya konsumen bisa datang langsung ke rumah produksi yang ada di Bantul. Tetapi karena keterbatasan untuk luar pulau seperti Mataram, Makassar, itu prosesnya kita bisa kirim melalui ekspedisi seperti JNE atau JNT. Nah, untuk manajemen pemasaran ini, promosi pada produk melabis hijab ini promosinya bisa secara langsung dari konsumen ke konsumen dan melakukan promosi penjualan online melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Untuk proses pendistribusian barangnya itu kalau untuk dalam kota Yogyakarta atau untuk daerah sekitar itu biasanya konsumen bisa datang langsung ke rumah produksi yang ada di Bantul. Tetapi karena keterbatasan untuk luar pulau seperti Mataram, Makassar, itu prosesnya kita bisa kirim melalui ekspedisi seperti JNE atau JNT. Nah, ada beberapa hal yang belum maksimal pada UMKM Malabis Hijab ini. Yang pertama, UMKM Malabis ini apabila ada pesanan terlalu banyak, maka karyawan dan pemilik toko akan kesulitan dalam memproduksi produknya. Jadi, UMKM ini sangat terbatas saat melayani pesanan karena keterbatasan pegawainya yang ada. Kedua, selama pemilik menjalankan usahanya, masalah resign karyawan atau SDM kebanyakan itu karena memiliki kesibukan lain seperti menikah atau program hamil. Yang ketiga yaitu ada keterbatasan karyawan. Keterbatasan karyawan ini bagian produksi seperti menjahit, sehingga UMKM ini mendapatkan omset yang tidak maksimal. Nah, saran untuk UMKM Malabis Hijab ini yang pertama yaitu UMKM Malabis ini dapat menambah karyawan atau menambah penjahit. Nah, ini bertujuan agar memenuhi permintaan konsumen. Penambahan karyawan ini dapat dilakukan pada saat menjelang hari besar saja, misalkan seperti hari Idul Fitri atau saat bulan Ramadan. Nah, penambahan karyawan atau penambahan penjahit ini dapat memaksimalkan pendapatan serta meminimalisir pengeluaran. Nah, yang kedua, UMKM Malabis ini dapat lebih tegas untuk memberikan peraturan kepada karyawan atau memberikan kontrak kerja kepada karyawan supaya mereka itu tidak resign dengan tertentu atau di saat tertentu. Yang ketiga yaitu UMKM Malabis dapat menambah bagian penjahit atau dapat menambah target produksi pada masing-masing karyawan pada saat pesanan sedang banyak dan juga tidak lupa memberikan bonus pada karyawan. Jadi sebaiknya owner atau pemilik UMKM Malabis Hijab ini bisa memberikan bonus tertentu pada karyawan. Nah, itu berguna untuk menambah motivasi karyawan untuk tetap memaksimalkan pekerjaannya. Nah, sekian presentasi atau pemaparan hasil observasi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam.